ya, merasa wali kutub, ternyata makrifat sederhananya nggak paham. Kita nggak usah aneh-aneh. Kita ini katakan aku hanya hamba Allah. Mau Allah jadi wali kutub, wali apa terserah. Yang penting kekasih Allah. Wajib hari ini kita jadi kekasih Allah. Karena dua aja, mau jadi wali setan atau wali Allah. Ayat Qur'annya begitu. Ya? Inna syaitana lakum aduwwam mubina. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata. Diperintahkan Quran, fattakhiduhu aduwa, kamu wajib menjadi musuh syaitan. Maka ini antum percaya atau tidak? Kadang-kadang kebenaran itu ada sebagian pada orang yang membid'ahkan kita. Seperti Syekh Ibnu Taimiyah punya kitab Al-Furqan baina Auliya'ir Rahman wa Auliya'is Syaitan. Pembeda antara wali Allah Ar-Rahman dengan wali syaitan. Jadi dua aja. Wali itu kalau nggak wali Allah, wali syaitan. Ya, semoga kita dipantaskan Allah menjadi kekasih-kekasihnya, menjadi aulia Ar-Rahman, aulia Allah. Amin ya Rabbal. Sampai wafat, sampai mati, semoga Allah istiqomahkan di jalannya. Tapi ingat, semuanya digoyang. Wa idh bituliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Orang beriman gak beriman dikasih ujian. Pilih beriman apa gak beriman? Gak beriman diuji. Antum beriman diuji juga, sama aja. Pilih apa? Beriman. Maka di Quran langsung digaris. Wa idh bituliyal mu'minun. Dan ingatlah ketika orang beriman itu ditempa, diuji terus itu selama-lamanya sampai mati. Berhentinya mati doang. Nggak cukup ditempa, diuji. Zulzilu apa zulzilu? Digoncang. Dan kita nggak akan diuji dengan yang kita suka. Kita nggak digoncang dengan yang kita mau. Kita akan diuji dengan yang Allah mau. Allah maunya apa? Ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan dirinya, ada yang diuji dengan pasangannya, ada yang diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan temannya. Apakah hati dia berpaling dari Allah? Itu. Jangan sampai apapun goncangan ini, dunia ini sampai mati. Mau nggak mau, ini terjadi. Pilih mana? Menerimanya dengan keridhaan, atau menerimanya dengan penyangkalan, dengan mengatakan lima, kenapa Allah begitu? Ya, kenapa Allah lakukan begitu kepadaku? Nah, maka oleh karena itu salah satu obat rohani adalah melazimkan setiap hari raditu billahi rabba, ya Allah aku ridho apapun maumu, bukan mauku. Ya, maka berhentilah standarisasi ujian dari Allah, biar Allah yang menstandarkan sendiri. Berhentilah menakar-nakar kemauan Allah, biarlah Allah yang melepas kemauannya sendiri. Ya, berhentilah memakrifati wali, karena wali itu rahasia-rahasia Allah. Kalau dia wali pasti dia bisa begini nih. Berarti ente punya syarat sendiri tuh, bikin syarat, berarti dia wali ente, bukan waliullah. Ya, jangan ngomong gitu lagi ya. Kalau dia wali ini pasti jangan berhenti nih. Itu mah cetek itu. Itu bukan tanda wali. Wali Allah itu di Quran, ala inna awliya Allah la khaufun alaihi wa la hum yahzanun. Wali Allah itu tidak ada cemas di dalam jiwanya, karena jiwanya sudah ditempa terus. Dia ditempa lebih dari kecemasan. Itu ujian namanya. Dan kapan ujian itu tidak terasa berat? Kata Ibnu Athaillah, kamu harus lihat siapa yang menguji. Kalau ada emas, ada pasir, enggak digoyang oleh penambang itu emasnya misah kan? Maka emas kalau benar nih kolbunya berhati emas, senanglah, bergembiralah kalau ada ujian. Itu maksud Ibnu Athaillah, ujian tempaan
digoncang Allah, itu Aidul Muridin, itu hari rayanya para salik, para murid. Maka bergembiralah wahai salik jika engkau diuji, berarti engkau akan berhari raya, ya, engkau akan mendapatkan kemenangan gitu. Kenapa? Nanti yang kotor dari kita dibersihkan oleh Allah, sehingga betul-betul kolbu ini bening, kolbun munir. Ya, jadi jangan kemudian bertanya lagi, kenapa aku diuji begini? Ya, masih banyak yang curhat begitu ya, masih banyak yang mengeluh begitu. Ya, ini jangan lagi. Maka al-arif billah la yaqulu limadha bal yaqulu radina. Orang yang kenal Allah, al-arif, bukan Mas Arif. Semoga Mas Arif sampai ke makom itu. Jauh-jauh jam 3 dari Demak nyampe sini, Masya Allah. Ya, orang arif tidak bertanya kenapa Allah perlakukan ini kepadaku, tapi orang yang kenal Allah mengatakan apa? Aku ridha maunya Allah. Nah, nanti turun ke Rasul, aku ridha maunya Rasul apa aja. Nanti turun ke guru, jangan urusan guru. Ini kan banyak guru alim di sini. Ya, kenapa dia diperhatiin aku tidak? Kok dia disuruh naik ke atas aku tidak? Jangan gitu. Kadang-kadang dekat sama guru itu bikin kita suul adab. Ya, kadang jauh rindu lebih baik daripada dekat suul adab. Ya, begitu ya. Kenapa sahabat-sahabat tertentu memilih tidak dekat dengan Rasul? Mereka takut mereka buruk adab kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sanggup? Antum bisa bayangkan, Abu Bakar itu semua hartanya jadi aset Nabi. Ada yang sanggup? Ada yang sanggup? Nggak ada yang sanggup. Abu Bakar tuh nggak bisa tuh melihat Nabi susah dikit. Melihat Nabi susah dikit langsung dia, Rasulullah ini, tanpa Nabi minta. Umar juga sama. Utsman, maka Utsman ngambil anak Nabi biar Nabi nggak punya beban. Tapi beliau juga punya kekayaan, kasih buat Nabi. Makanya Utsman satu-satunya orang tidak ikut perang Badar, tapi namanya tertulis di Ahlul Badar. Canggih ya? Kenapa? Dia sedang bertugas. Tugasnya dari sang Al-Badar Sayyidina Muhammad SAW. Atau kejadian apa nih pada diri aneh? Ini bisa goyang loh. Ya, karena punya konsep kan, oh, wali terus begini. Jangan konsep-konsep begitu wali. Biarin aja guru kita jalan dengan takdir dia. Ngalir aja. Ya, itu was-was. Makanya Nabi SAW kasih wirid setiap pada sholat, bacalah Qul a'udzu birabbil falaq bernas 3 kali. Ya, amalin ya. Qul a'udzu birabbil falaq bernas biar gak kena was-was. Ya, itu setan namanya khannas, bukan jin. Jin sendiri kena was-was. Kan minal jinnati, jin aja bisa kena. Makanya jin pun kesetanan. Manusia juga ada kesetanan. Dan setan dan jin kesetanan lebih bahaya manusia. Karena kalau jin kesetanan nggak bisa bikin podcast dia, nggak bisa bikin TikTok, ya kan? Nggak ada kan TikTok al-jinni kan nggak ada. Tapi kalau manusia yang sudah kesetanan, kena khannas, kena was-was, dia bisa kemudian menghasut orang lain. Itu perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Qutub Ar-Rabbani. Waduh, 4 menit lagi. Sudah dulu lah. Udah berapa menit nih? Sejam ya. Jadi dikit lagi deh. Bisirri jam'il jam'i bil fana wa wal mahwi wa sahwi wa bil baqa. Dengan sir jam'il jam'i, jama' terkumpulnya al jama' wa bil fana. Apa jam'il jam'i? Jadi ketika orang mengalami suatu pengalaman spiritual dan dia mendapatkan keilmuan yang terurai-urai, lalu keilmuan itu digabung oleh Allah, disatukan, disebut jam'ul jam'. Ini salah satu penjelasannya. Ya, semoga tidak paham. Bil fana, dan juga dengan fana.
Fana itu, kalau fana orang awam, fana dari cinta dunia menjadi cinta akhirat. Kalau fananya khawas, jangankan dunia, akhirat pun dia nggak cinta. Maka sholat dia bukan karena berharap masuk surga, bukan karena takut neraka, tapi takut sama yang punya neraka, berharap jumpa sama yang punya surga. Itu fana. Fana dari dunia, fana dari akhirat. Ada lagi fana di atasnya, ya, fanaul fana, maka disebut jam'ul jama', ya. Ada lagi fana lagi di atasnya, saya nggak boleh cerita dulu, ya, nanti. Jadi ada fana pada tahapan ini, fana nur, ada fana pada tahapan ruh. Nah, ya kalau nanti beruntung kita jelasin lah ya. Nggak tahu, keburu kiamat kali, keburu dajjal keluar kali itu. Nauzubillah, nauzubillah, ya. Wabil bil fana, fananya yang sederhana, fana itu leburnya keakuan murid dalam keakuan gurunya. Karena guru itu pewaris Rasulullah SAW, gitu ya. Gimana caranya? Cintai gurunya. Gimana cara cintai guru? Belajar ilmunya, amalkan wiridnya, nanti cintanya tumbuh sendiri, muncul sendiri. Nanti ente digoyang, nggak akan tergoyangkan. Ya, yang penting jangan ngelewatin wilayah guru. Ini kebanyakan murid masuk ke wilayah gurunya. Ya, kepo dengan rohani gurunya, rumah tangga gurunya, kerjaan gurunya, nggak boleh. Mikirin biar gurunya nyaman boleh, tapi kemudian ngurusin itu kebakaran. Banyaklah murid yang dia kebakar di situ, mundur di situ, syak di situ, ya. Banyak. Ya, muncul kejadian apa pada guru? Kalau orang benar nggak mungkin dia begitu. Ya, padahal yang terjadi di guru itu sangat manusiawi. Itu yang disebut oleh Ibnu Athaillah. Salah satu cara menyembunyikan rahasianya, Allah taruh rahasia itu pada diri seorang manusia biasa. Dikasih gelar mursyid kah, guru kah, muallim kah. Giliran dia lapar, ente kan mikir, masa gitu ya mursyid lapar. Ya. Giliran duitnya habis, terus dia mengeluh, dia minjam duit, terus yang bilang, mursyid nggak tahu malu juga minjam biar kita. Terus kalau ente sakit kan minta minum air tiupan ke guru, terus besok dia yang sakit, ternyata nggak mempan. Masa dia doa mempan ke kita, ke dirinya nggak mempan, kayaknya dia bukan wali deh. Ya. Ente lagi masalah nih sama teman, kerjaan, didoain sama beliau beres. Giliran beliau sama rumah tangganya, sama kerjaannya nggak beres, ente ngomong ini, kayaknya bukan dia deh. Was-was itu muncul terus, akan muncul terus, ya. Untuk membuat ente berpaling dari ma'rifatullah, sibuk dengan tetek bengek di sekitar guru. Padahal yang dimaksud, apapun kejadian di sekitar kita, diri kita, teman kita, majelis kita, nanti ada temannya nih nggak enakan dikit, nggak datang ke majelis, itu ente nggak tulus namanya, ya. Geser-geserkan dikit sama teman, khidmatnya kemudian nggak nyaman, terus kemudian nggak mau datang ke majelis. Oh, berarti tujuan ke majelis ente pengen dihargai. Ya. Itu belum fana namanya. Jika ingin mengusul kepada Allah, fanakan ego itu. Jangan nunggu dihormati, hormati orang. Jangan ikutin flyer-flyer yang berkembang di TikTok gitu, cara menghargai diri, jaga jarak jika tidak dihormati, jangan sapa duluan jika kamu tidak diundang. Apa itu? Itu was-was syaitani yang muncul di beranda-beranda. Heran deh tuh kok ngikutin yang begitu, ya. Justru kalau orang fana, dia nggak disapa duluan, dia disakiti, dia malah baik duluan, dia dikata-katai, dia malah memuji, dia digunjingi, dikosipin, dia malah bicarain kebaikan orang. Jadi ini kasih tahu teman-teman yang sudah khidmat, kita khidmat bukan untuk mencari penghargaan atau dihargai, kita khidmat cari penghargaan Allah, cari perhatian Allah. Gitu. Oh, guru nggak perhatiin, kan guru makhluk, guru bukan Allah kok. Emang kalau ente bersih-bersih,
bawa makanan, melakukan sesuatu, memberikan sesuatu, gak kelihatan sama guru, Allah gak lihat. Allah lihat apa nggak lihat? Jangan-jangan sifat 20 yang batal ini. Sifat 20 ini sifat masih sifat bagian dari 13 sifat itu. Allah sama, Allah basar, Allah ilmun, ya. Allah maha melihat, Allah mendengar, Allah maha mengetahui. Emang Allah nggak tahu? Allah tahu. Itu yang disebut fana, fana usalik. Fana salik lewat, itu udah jadi kekasih Allah. Baru hilang cemas level 1. Ya kan, la khaufun alaihim. Kalimat ala menunjukkan bahwa khauf ini berlipat-lipat, bertingkat-tingkat. Tidak ada kecemasan, ketakutan di dalam diri mereka, atas diri mereka. Berarti kecemasan itu bertingkat-tingkat. Maka disebut alaihim la khaufun, minimal level itu dulu lah ya. Coba ajak lagi teman-teman yang tadinya malu apa segala macam, ya.